Bapak, Ibu Guru, Kepala Sekolah, salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan struktur kurikulum Merdeka untuk PAUD sebagai persiapan kita pada tahun ajaran 2022-2023. Sekarang kita akan lihat petikan pertanyaan tanya jawab dari kurikulum Merdeka. Karakteristik kurikulum Merdeka di Satuan PAUD itu menguatkan kegiatan bermain, menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi, ya bagian penting untuk pengembangan karakter, menguatkan literasi dan numerasi, penguatan profil pelajar Pancasila, lalu proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel, dan hasil asesmen digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang kegiatan bermain, serta menguatkan orang tua sebagai mitra satuan pendidikan. Jadi, kegiatan bermain, literasi numerasi, profil pelajar Pancasila, pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel, penguatan karakter tentunya ya, dan yang berikutnya adalah kolaborasi dengan pemangku pendidikan yaitu juga orang tua. Nah, kerangka kurikulum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tetap dari pemerintah, dan yang kedua itulah berubah. Ini dikembangkan ya oleh satuan pendidikan berdasarkan ciri khas dari satuan pendidikan masing-masing. Sehingga kurikulum operasional sekolah atau satuan pendidikan KOSP itu berbeda dari satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya, terlebih lagi antar kabupaten, antar provinsi karena berbeda karakteristiknya. Yang tetap dari pemerintah itu adalah tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, dan standar kompetensi lulusan untuk PAUD, STPPA ya. Dan untuk pengembangan satuan pendidikan itu visi dan misi satuan pendidikan, profil pelajar yang khas di satuan pendidikan yang ingin dikembangkan dari visi dan misi, lalu konteks dan kebijakan lokal, baik kebijakan dari daerah, ya misalnya budaya daerah yang akan tetap dikembangkan, semisal budaya adat dan sebagainya. Berikutnya, dari pemerintah yang tetap ini dan dikembangkan oleh satuan pendidikan, itu hasilnya adalah ramuannya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan untuk PAUD. Ya. Nah, yang dari pemerintah, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran serta asesmen. Ini kita bisa dapatkan dari pemerintah. Nah, ketiga hal ini nanti akan dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing menjadi KOSP, PAUD ya untuk tingkat PAUD. Nah, saya akan bagikan prinsip pengembangannya melalui singkatan berkesan. Nah, yang pertama adalah berpusat pada murid. Nah, ini kita harus melihat keadaan murid ya. Karena murid merupakan pijakan awal, kita harus adakan survei. Kita harus melihat murid tahun ajaran yang terakhir. Kita juga harus melihat murid atau calon murid yang ada di lingkungan sekitar yang akan mendaftar ke sekolah. Berikutnya adalah kontekstual. Ini adalah berdasarkan lingkungan satuan pendidikan, baik lingkungan internal maupun lingkungan terdekat dan lingkungan daerah. Ya, sosial budaya apa yang berkembang yang menjadi ciri khas dari lingkungan tersebut. Berikutnya adalah esensial. Nah, dalam kurikulum operasional tersebut bahasanya lugas dan mudah dipahami. Konten-konten esensial itu yang akan dimuat dalam kurikulum sehingga lebih ringkas, lebih padat, namun dalam bahasa yang mudah dipahami. Akuntabel, nah ini berkaitan dengan data yang aktual ya. Jadi ada survei, ada wawancara, ada kuesioner yang dilakukan sehingga data-data yang diangkat itu aktual. Lalu melibatkan siapa saja yang akan dilibatkan itu misalnya orang tua, organisasi, sentra, dan yang lain-lainnya. Nah, berikutnya langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita harus melihat analisa keadaan satuan pendidikan, yaitu keunikan peserta didik, sosial, budaya, guru, tenaga kependidikan. Ini adakan survei, adakan kuesioner, adakan wawancara, dan sebagainya. Langkah yang kedua adalah
kita akan melakukan analisa visi, misi, dan tujuan. Terutama visi, misi, tujuan yang sudah 4-5 tahun berlaku. Ini adakan survei juga, wawancara dengan orang tua, guru, tenaga kependidikan, bahkan murid, melalui pertanyaan-pertanyaan singkat yang dapat memantik respon, tanggapan, dan akan memperbarui visi, misi, atau mengembangkan visi, misi, dan tujuan PAUD atau TK. Langkah ketiga, yaitu pengorganisasian pembelajaran. Ini ada muatan intrakurikuler, yaitu profil pelajar Pancasila, lalu kokurikuler, yaitu capaian pembelajaran tiap fase, ini adalah mata pelajaran utama di setiap sekolah, dan ekstra. Ini berkenan dengan ciri khas sekolah yang akan dikembangkan, ya, muatan-muatan ekstra yang akan dijalankan dalam PAUD. Langkah keempat yaitu untuk merencanakan pembelajaran. Tentukan program prioritas sekolah yang nanti akan berhubungan dengan alokasi waktu dan kalender sekolah. Lalu ambil capaian pembelajaran yang dari pemerintah dan mulai bentuk alur tujuan pembelajaran hingga membentuk buku atau modul ajar. Setelah itu, lakukan pendekatan metode belajar yang sesuai serta asesmen yang sesuai dengan satuan pendidikan dan murid. Alokasi waktu dan akhirnya dituangkan dalam kalender sekolah mengenai alokasi waktu dan kegiatan pembelajaran. Langkah yang kelima adalah mulai merencanakan pendampingan dan pengembangan. Ini adalah rencana di tengah dan juga di akhir. Itu dilakukan biasanya oleh kepala TK dalam rentang waktu yang efektif dan efisien, ya, disesuaikan dengan hari atau alokasi waktu yang sudah ditetapkan. Ini sifatnya lebih fleksibel, ya, bisa dalam bentuk refleksi, kuesioner, wawancara, bahkan yang profesional itu dalam bentuk supervisi. Dilakukan oleh kepala TK kepada guru dan juga dapat wali kelas kepada murid-murid serta kepada orang tua. Sebagai pengembangan, ya, untuk pendampingan dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala TK kepada guru. Nah, ini gambaran isi dari kurikulum PAUD. Yang pertama adalah misalnya bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Bab 1 itu karakteristik PAUD, ya, apa karakteristik PAUD Bapak Ibu sekalian. Lalu visi, misi, dan tujuan yang terbaru, ya, berdasarkan pengembangan yang lama, pengorganisasian pembelajaran. Di sini juga sudah ada rencana pembelajaran mulai dari alur tujuan, program sekolah, alokasi waktu, dan kalender sekolah. Evaluasi pembelajaran, pendampingan dan pengembangan profesional dan penutup. Ini berarti dalam bentuk rencana kegiatan, ya. Karena ini adalah kurikulum yang akan dijalankan sebagai pegangan dari kepala sekolah, guru, dan pegangan sebagai penuntun kegiatan pembelajaran. Beberapa pertanyaan yang muncul nanti dalam merancang kegiatan pembelajaran, misalnya ketika guru merencanakan kegiatan bermain belajar di satuan PAUD, rujukan mana, ya, yang mereka gunakan? Rujukannya tetap sama, yaitu capaian pembelajaran, ya, karena sudah memadukan rujukan STPPA, standar isi dan standar penilaian. Jadi ini pakai guru dan kepala sekolah langsung pakai CP, ya, capaian pembelajaran. Metode sentra apakah tetap digunakan? Ya, metode sentra tetap digunakan, tetapi tidak menjadi satu-satunya metode, ya, karena ada metode berbasis proyek, berbasis masalah, dan metode lainnya yang mendukung anak bebas untuk bereksplorasi. Nah, apakah di kurikulum Merdeka mengajarkan calistung di PAUD? Ya, ini mengenalkan pra membaca, pra matematika, pra menulis kepada peserta didik, ya. Tidak ada pelarangan untuk mengajarkan calistung, ya, tetapi perlu diperhatikan metode pengajarannya, ya. Karena di PAUD ini adalah fase fondasi, ya, bukan drilling atau hanya dengan pengisian lembar kerja saja. Bagaimana menggunakan STTPA dan capaian pembelajaran? Nah, di sini penting nih, STPPA adalah salah satu dari standar pendidikan nasional dalam kurikulum PAUD. Setara dengan SKL, ya, kelulusan di satuan pendidikan dasar dan menengah,
Capaian pembelajaran merupakan media atau alat yang dirancang pemerintah untuk mencapai perkembangan anak yang lebih optimal dan merujuk pada STPPA. Ya, acuan utama untuk pembelajaran di sekolah adalah capaian pembelajaran. Nah, bagaimana kedudukan STPPA ini sebagai referensi, ya, sebagai referensi dan menjadi pertimbangan saat satuan pendidikan merumuskan visi misi profil lulusan dalam kurikulum operasional. Ya, perlu diingat CP itu adalah buku pegangan dari kepala sekolah dan guru. Bagaimana mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran di PAUD? Nah, ini berdasarkan karakteristik satuan, kebutuhan, minat anak, kondisi lingkungan sekitar, serta keterkaitannya dengan CP. Tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan ini hendaknya dapat menjadi pegangan bagi kepala sekolah guru, ya, sehingga nanti pada tahap selanjutnya pengembangan modul ajar, ya, karena modul ajar ini juga akan mencakup rencana pembelajaran atau RPP, ya. Modul-modul ajar sebenarnya sudah ada disediakan oleh pemerintah yang dapat menjadi inspirasi, bukan wajib, ya. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, dimodifikasi atau dikembangkan yang sudah ada dari pemerintah. Bisa diambil di guru Kemdikbud, ya, melalui akun dari kepala sekolah atau akun admin. Model pembelajaran apa saja yang dapat dipergunakan di satuan PAUD itu project, ya, inquiry ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuka wawasan, model pembelajaran lain yang relevan. Jadi sekarang lebih banyak ya model pembelajarannya, tidak hanya satu model pembelajaran saja. Namun tetap harus yang bermakna, kontekstual, sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Nah, demikian yang bisa saya bawakan. Semoga ini memberikan gambaran, memberikan masukan, dan terima kasih serta salam sehat untuk kita semuanya.